Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Idul Kurban sudah semakin dekat. Silahkan dipersiapkan segala sesuatunya, peralatan sembelihannya. Untuk yang biasa menyembelih dengan metode gaya dorong, ini ada sebuah katana. pengen nyentrik menyembelih dengan alat sembelih yang lain daripada biasanya. Ini ada satu buah katana yang cukup cakep, materialnya baja HSS. Ini panjangnya 29,5, terlebarnya 3,2 cm dan memiliki ketebalan 2,5 mili. Nah, ini kalau teknik menyembelih gaya dorong itu dilihat situasi dan kondisinya, dilihat medan yang ada. Jadi biasanya sapi direbahkan posisi menghadap ke kiblat, mujurnya rebahnya ke selatan. Jadi sapi itu ketika disembelih posisi rebahnya berlawanan dengan mayat atau mayit manusia. Kalau mayit itu kan mujur ke utara menghadap kiblat. Sedangkan kalau memotong sapi hewan kurban, sapi dan kambing, itu menghadap ke mujur selatan menghadap ke kiblat. Nah, syukur-syukur itu semuanya. Jadi hewan kurbannya juga eksekutornya. Tapi kadang situasi dan kondisi di lapangan itu berbeda-beda, khususnya di daerah perkotaan yang sempit. Terkadang tidak memiliki lahan, tidak memiliki latar ataupun lapangan. Nah, itu biasanya di jalan atau di ganggang sempit. Nah, itu kondisional karena itu sunnahnya kan. Sunnahnya itu rebahnya ke selatan menghadap kiblat, keduanya antara hewan kurban dan eksekutornya. Tapi kalau memang benar-benar tidak bisa, maka khusus eksekutornya saja yang menghadap kiblat. Itu pernah saya memotong itu, dia hewan kurbannya menghadap kiblat tapi tidak membujur ke selatan melainkan ke utara, sama kayak mayit gitu. Jadi itu lebih sulit karena posisinya biasanya kita motong ketika tangan kiri kita memegang gelambir atau leher sapi, itu posisi sebelah siku kiri kita itu kan kepala sapi, sebelah sini badannya. Nah, ini berbeda kebalikannya. Jadi kalau saya itu posisi di tempatnya sangat sulit, minim tempat, hanya ada aspal sehingganya lubang got dimanfaatkan sehingga mujurnya ke utara menghadap kiblat hewan kurbannya. Saya juga menghadap kiblat. Ketika saya pegang tek gini, sisi kiri saya itu badan sapi, sisi kanan kepalanya gitu. Semuanya banyak hal. Nanti kalau ketika kita sudah tampil di beberapa tempat, beberapa event, itu akan mendapatkan banyak pengalaman. Nah, ini jadi kita sebagai eksekutor handal, dalam tanda kutip eksekutor handal, kita harus benar-benar mampu dan bisa mampu dalam hal melakukan eksekusi beberapa metode, dan kita juga handal menguasai skill teknik, mau pakai pisau pendek maupun pisau panjang atau golok. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi situasi dan kondisi itu yang harus secara cermat, cepat tanggap. Kita harus responsif, harus cepat gitu memikirkannya. Ini cocoknya pisau berapa, maka jangan hanya cuman bawa satu pisau, ada beberapa pisau yang harus kita persiapkan. Pisau dan golok ini harus beberapa yang kita persiapkan, mulai bentuk dan ukuran tentunya. Ukuran 20, ukuran 25, dan ukuran 30. Syukur panjang juga nggak masalah, punya koleksi yang panjang. Nah,
Dari beberapa ukuran ini kita juga harus mengetahui kemampuan dari pisau atau golok yang kita pergunakan. Ketika golok atau pisau ini lebih dari 30 cm, jangan dipakai untuk gaya tarik murni, apalagi belum menguasai betul teknik murninya. Menyembelih itu ada beberapa teknik ya. Pertama, teknik dorong. Dua, teknik tarik, dorong murni, tarik murni, dorik atau kombinasi dorong dan tarik. Ada dorong pro. Kalau kita bahasanya di GSN itu dorong murni itu tangan satu, kalau dorong pro itu tangan kiri di punggung bilah. Nah, letak punggung bilah itu jangan di ujung. Kebanyakan orang-orang itu di ujung, meskipun menggunakan sarung tangan. Apalagi tidak menggunakan sarung tangan, di punggung bagian ujung maksudnya. Ini bahaya. Kalau pakai sarung tangan pun di posisi sini bahaya. Meskipun tidak terjadi insiden, tapi itu akan membiasakan diri. Jadi letaknya yang betul itu di bagian pangkal, punggung bagian pangkal. Dia menekan. Itu dorong pro, profesional ya sudah. Tapi biasanya, dan yang terakhir biasanya ini, umumnya orang kalau kita kasih pisau dan golok untuk menyembelih, memegangnya begini, terus digesek, itu yang repot. Jadi ada beberapa teknik tadi ya cara menyembelihnya. Terus kenapa tidak boleh menggunakan bilah panjang dengan metode gaya tarik murni? Resikonya di sini tidak kuat karena peksi cuman maksimal 9 cm. Dipin atau tidak dipin, ini kalau gaya tarik dan ngebetot, pasti kan ibaratnya kita menguji kekuatannya ini. Nah, meskipun galis sono keling, ini hanya sekedar antisipasi ya, antisipasi, dan kita berdoa jangan sampai terjadi insiden patah kayu, patah di pangkal, karena lebih panjangan bilahnya gitu. Jadi kalau misalkan posisi miring berlubang, ini lebih enaknya menggenggam seperti ini kalau mau gaya dorong murni gitu, enaknya posisi miring, leher sapinya miring, tidak ndungak. Jadi ini perlu diperhatikan ya penjelasan saya. Kalau kurang paham silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terus kalau ingin menambah wawasan, menambah banyak saudara, silahkan gabung di grup WhatsApp Sahabat GSN. Kita sudah terjalin di grup WhatsApp itu sekitar 3 tahun dan jumlahnya sekitar 600-an orang itu di seluruh Nusantara, bahkan mancanegara, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Itu di situ kita sharing-sharing ilmu setiap hari ya terkait sembelihan. Jumlah segitu banyaknya itu pesertanya, anggotanya semuanya cowok semua, laki-laki semua, para eksekutor, baik pemula maupun yang sudah profesional. Ini yang perlu diperhatikan. Kembali ke teknik tadi. Pertama, kalau teknik tarik murni usahakan maksimal 30 cm. 30 cm itu maksimal, jangan lebih dari 30 cm. Nah, kalau untuk teknik dorong, posisi sapinya miring terus ada lubangnya, itu megang begini, kuda-kuda dan kekuatan power pada bilah kita ini kurang karena miring dan kita posisinya agak sedikit ngerunduk, itu sangat kurang nanti powernya. Sebaiknya menggenggamnya seperti itu, itu enak banget. Apalagi kalau ikatan kepalanya kencang, ditambah lagi ikatan kakinya kencang. Kalau ada gelambir, ada yang narik gelambir, kalau tidak ada sudah kencang itu ya, dilihat sudah kencang. Itu menggenggam seperti ini sangat enak sekali, sangat nyaman sekali. Ditambah lagi dengan power kedua tangan kita memegang handle langsung, entah itu digenggam begini atau begini, dorong ke bawah. Itu posisinya sama, gaya dorong, tapi ketika kita memegang begini, powernya lebih dapat, kuda-kuda kita akan enjoy ketimbang kita memegangnya begini. Memegang begini nanti alhasil gaya gesek lagi, nanti bilangnya gaya dorong. Mau pakai apa? Gaya dorong apa tarik? Dorong Pak, posisi miring ini soalnya ada lubang. Oke, tapi posisi gini nggak jadi dorong, nanti esek-esek nanti. Nah itu karena tebal, leher sapi itu tebal. Nah, tapi kalau pegang begini, apalagi powernya orangnya kuat, posturnya besar, insya Allah sekali jauh turun ke bawah langsung dapat. Oke, itu teknik dan cara menyembelih. Seperti ini ketajamannya di kertas HSS
model katana panjang 29,5. Mantap banget. Finishing satin serat baja, cakep, indah banget ini satin serat bajanya. Demikian ya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Oh ya, untuk tahun ini GSN mengadakan pelatihan di bulan Juni ya, bulan depan tanggal 1 dan 2 Sabtu Minggu. Silahkan, masih ada kesempatan. Terakhir pembayaran pelunasan tanggal 27 bulan ini, bulan Mei, 27 Mei itu terakhir pembayaran, dan tanggal 1 2 pelatihannya. Langsung praktek di RPH. Mudah-mudahan kita semuanya yang sudah mendaftar diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusannya. Yang mau mengikuti pelatihan silahkan, masih terbuka ini. Peserta terbatas mungkin sekitar 25-30 orang. Untuk peralatan sembelihan masih kita sediakan. Untuk roadshow bulan ini ada di minggu akhir ke Kediri, GSN roadshow ke Kediri, gratis itu, tapi teori tentunya, tidak ada prakteknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.